Selamat siang, perkenalkan nama saya Stella Octavia Pasaribu, NPM 20140207. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis bahan ajar matematika SD. Nah, yang pertama itu ada bahan ajar cetak. Bahan ajar cetak dapat ditampilkan dalam berbagai bentuk. Yang pertama ada bahan tertulis. Biasanya menampilkan daftar isi sehingga memudahkan bagi seorang guru untuk menunjukkan kepada peserta didiknya bagian mana yang sedang dipelajari. Lalu biaya untuk pengadaannya relatif sedikit. Bahan tertulis dapat digunakan dan dapat dipindah-pindah secara mudah. Susunannya menawarkan kemudahan secara luas dan kreativitas bagi individu. Bahan tertulis relatif ringan dan dapat dibaca di mana saja. Bahan tertulis dapat dinikmati sebagai sebuah dokumen yang bernilai besar. Banyak jenis bahan ajar cetak yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran. Seperti yang pertama ada handout. Handout merupakan pembelajaran yang sangat ringkas, bersumber dari beberapa literatur yang relevan terhadap kompetensi dasar dan materi pokok yang diajarkan kepada peserta didik. Handout itu sendiri mempunyai karakteristik. Yang pertama dapat informasi dan memberikan kerangka pemikiran yang lebih utuh. Handout diberikan pada awal pelajaran dimulai atau sebelum dimulainya pembelajaran. Merupakan catatan tambahan bagi siswa. Ringkas tetapi kompetensif. Dilengkapi gambar dan bagan. Dilengkapi pertanyaan, latihan, dan tugas. Yang kedua ada modul. Modul adalah sebuah buku yang ditulis dengan tujuan agar peserta didik dapat belajar secara mandiri tanpa atau dengan bimbingan guru. Modul tersebut memiliki karakteristik. Yang pertama, self-instruksional. Mampu membelajarkan peserta didik secara mandiri. Yang kedua, self-continued. Seluruh materi pembelajaran dari satu unit kompetensi yang dipelajari terdapat di dalam satu modul secara utuh. Yang ketiga ada stand-alone. Modul yang dikembangkan tidak tergantung pada media lain atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan media pembelajaran lain. Yang selanjutnya ada user-friendly. Modul hendaknya bersahabatan dengan pemakainya. Penggunaan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti serta menggunakan istilah yang umum digunakan. Yang ketiga ada buku teks. Buku teks merupakan bahan tertulis yang menyajikan ilmu pengetahuan atau buah pikiran dari pengarangnya yang disusun secara sistematis berdasarkan kurikulum yang berlaku. Buku teks tersebut memiliki karakteristik yang pertama, buku teks harus menarik minat peserta didik. Yang kedua, harus mampu memberi motivasi kepada para siswa yang memanfaatkannya. Lalu harus membuat ilustrasi yang menarik hati para siswa yang memanfaatkannya. Lalu yang keempat ada lembar kegiatan siswa, di mana lembar kegiatan siswa adalah lembaran-lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan siswa. LKS berfungsi untuk meminimalkan peran-peran pendidik dan mengaktifkan peran peserta didik, mempermudahkan peserta didik untuk memahami materi yang diberikan. Lalu yang kedua itu ada bahan ajar dengar atau audio. Merupakan salah satu bahan ajar non-cetak yang di dalamnya mengandung suatu sistem yang menggunakan sinyal audio secara langsung kepada peserta didik yang guna membantu mereka menguasai kompetensi tertentu. Contoh dari bahan ajar dengar yaitu ada radio, kaset MP3, MP4, sound recorder, dan handphone. Lalu yang selanjutnya ada bahan ajar pandang dengar atau audio visual. Merupakan bahan ajar yang mengombinasikan visual dan auditif. Materi auditif ditujukan untuk merangsang indera pendengaran, sedangkan visual merangsang indera penglihatan. Hal itu berdasarkan bahwa peserta didik cenderung akan lebih mudah mengingat dan memahami suatu pelajaran jika mereka tidak hanya menggunakan satu jenis
indera saja, apalagi jika hanya menggunakan indera pendengaran saja. Yang keempat, ada bahan ajar interaktif. Adalah bahan ajar yang mengombinasikan beberapa media seperti audio, video, teks, atau grafik yang bersifat interaktif untuk mengendalikan suatu perintah atau perilaku alami suatu presentasi. Bahan ajar interaktif dapat ditemukan dalam bentuk CD interaktif yang dalam proses pembuatannya dan penggunaannya tidak terlepas dari perangkat komputer. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan atau yang kurang dimengerti, saya mohon maaf. Terima kasih.